Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Dan di segmen khas Newsline Nusantara kali ini, rekan Al-Hadi Habibi dari Stasiun Aceh akan mengajak kita mengenal lebih dekat sosok inspiratif perawat satwa hampir punah di Aceh dan upaya konservasi yang dilakukannya terhadap satwa liar di Aceh. Berikut kita simak liputan selengkapnya dari Banda Aceh. Pemirsa, Aceh merupakan daerah yang kaya akan keanekaragaman hayati. Hampir semua satwa yang ada di Pulau Sumatera juga terdapat di Aceh. Namun sayangnya keberadaan satwa liar ini juga terancam punah, baik itu karena maraknya perburuan maupun juga karena konflik dengan manusia. Namun kali ini saya berkesempatan untuk berbicara atau ngobrol mengenai upaya penyelamatan dan juga perlindungan satwa di Aceh bersama sosok bisa kita katakan juga cukup inspiratif karena beliau baru-baru ini juga mendapatkan penghargaan dari Dirjen KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita sapa langsung ada Bu Dr. Hewan Taing Lubis MM. Assalamualaikum Bu Taing. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya selamat Bu Taing atas penghargaan yang telah diberikan oleh Dirjen KSDAE ya Bu ya, dari KLHK. Ya. Bu Taing mungkin bisa disampaikan background-nya, apa yang membuat kemudian Dirjen KSDAE memberikan penghargaan kepada Bu Taing. Sepak terjang Bu Taing sendiri seperti apa mungkin sebelumnya? Saya bekerja di BKSDA Aceh itu diterima tahun 1998 sebagai pengendali ekosistem hutan. Langsung saya ditempatkan di Puntut pada masa itu kan konflik. Tapi saya di sana untuk sebagai dokter hewan gajah sampai saya kemudian konflik berlanjut, saya dokter hewan di Sareh yang mengontrol gajah juga. Kemudian setelah tsunami saya minta pindah ke bandara untuk kontrol perizinan. Kemudian setelah di bandara saya yang melakukan perizinan semua satwa dan bersama Bapak Irwandi Yusuf kita memberlakukan moratorium burung. Kemudian sistem kinerja saya harus kembali kemari karena pangkat dan jabatan saya udah tinggi. 2014 saya lihat banyak satwa di sini yang dokter hewannya tidak konsisten di sini. Maksudnya saya hanya dokter hewan sendiri, tetapi karena berbagai faktor saya harus ke lapangan. Pada tahun 2014 saya membantu di sini. Jadi beberapa satwa yang di sini ada yang sampai 12 tahun itu saya obati, ada yang semi buta saya obati, dan kita bantu lepas liar, dibantu beberapa LSM. Mungkin bisa disampaikan Bu Taing, kategori apa kemudian yang diberikan apresiasi oleh Dirjen KSDAE dan kemudian apakah memang kompetisi apa yang dibutuhkan sehingga bisa menjadi seorang dokter ahli gitu? Semenjak tahun 2014 sampai tahun 2020 ini saya sudah nangani 200 satwa sitaan. Apakah yang itu dalam proses tindak pidana yang ditangkap oleh teman-teman kepolisian Polres. Setelah 2014 kasus semakin banyak tuh sampai sekarang. Dokter hewan itu karena saya dokter hewan, menyelamatkan satwa itu udah tugas utama. Tidak ada honor, udah include gaji di situ. Jadi kita di tanggung jawab diri sendiri aja. Bagaimana mereka dikandangkan di sini, perasaan sendiri aja. Jadi saya bagaimana bagian dari bagian satwa-satwa ini, bagaimana mereka menganggap saya ibunya. Kalau dari pengalaman sendiri mungkin dari sekian banyak menangani kasus tindak pidana satwa liar ini, rata-rata apa sih yang memotivasi atau menjadi pemicu timbulnya ancaman-ancaman kepunahan ini? Apakah itu kemudian perburuan maupun juga konflik? Kalau saya lihat konflik satwa itu terjadi karena adanya faktor perburuan. Beberapa kasus yang di harimau, mereka meletakkan jeratnya itu di wilayah dari peta yang saya buat, peta simulasi yang saya buat. Ini APL, area penggunaan lain, kebun-kebun yang berdekatan bersinggungan dengan hutan lindung, berdekatan dengan hutan konservasi, apalagi di kawasan ekosistem Loser itu, mereka letakkan jerat di situ dan mereka sudah tahu. Begitu ada informasi mereka bahwa harimau udah mulai ada
penampakan, mereka lakukan jerat di situ. Jadi jerat itu yang memancing harimau turun, memakan. Setelah teman harimau itu kena sama mereka, itu teman-teman harimau akan mencari temannya lagi. Dan biasanya itu akan terjadi konflik kembali. Karena yang faktor biasanya paling tinggi memang harimau. Beruang madu, terenggiling, gajah, orangutan. Dan itu masih marak sampai dengan sekarang. Sampai. Apa yang bisa dilakukan mungkin oleh masyarakat maupun juga pemerintah agar tingkat perburuan maupun juga konflik ini bisa diminimalisir? Kita sudah memiliki call center ya, call center untuk konflik, untuk penyitaan satwa, kepemilikan satwa yang dilindungi. Kita udah ekspos kemana-mana call center itu, dan kita bekerja sama beberapa lembaga yang membantu kita untuk menangani konflik. Kita tidak pungkiri, satwa juga memiliki rute untuk perkembangan biaknya, mencari makannya, tetapi itu yang dimanfaatkan oleh pemburu. Jadi kita titik-titik yang memiliki tingkat konflik yang tinggi, itu kita wajib memiliki informan di sana. Dan mereka juga wajibnya dilatih, kita sama LSM sudah melatih mereka bagaimana menjadi masyarakat sadar konflik satwa. Baik, terima kasih Bu Tayang atas waktu dan perbincangan. Semoga apa yang kita perbincangkan tadi bisa menjadi inspirasi dan juga manfaat bagi pemirsa yang nonton. Dan pemirsa, memang upaya konservasi sangat penting dilakukan karena kalau kita menjaga alam juga alam akan menjaga kita. Dari Banda Aceh, Al Hadi Habibi, Fahmi Reza, Metro TV.